selamat datang di podcast Dialog Data bersama Data Academy. Diskusi menarik seputar data science dan AI bersama dengan narasumber berpengalaman. Perkenalkan, aku Mai, yang hari ini akan menjadi host podcast. Kali ini kita akan berbicara seputar membangun karir di bidang data analis bersama narasumber, yaitu Kak Nurul Muminah dari Head of Learning dan Trainer Data Academy. Oh iya, Sobat Data, sebelum kita mulai nih berkenalan dengan narasumber hari ini, buat Sobat Data yang baru tahu atau baru join Data Academy, aku mau infoin dulu nih, apa sih Data Academy? Siapa sih Data Academy? Data Academy adalah learning center untuk data profesional di bidang data science dan AI, di mana kita bekerja sama juga bersama dengan berbagai industri, edukasi, government, hingga komunitas untuk membangun skill di bidang data science dan AI. Nah, sekarang kita langsung yuk perkenalan dengan narasumber podcast Dialog Data hari ini. Halo Kak Nurul. Halo Kak Mei. Apa kabarnya nih Kak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke nih Kak, sekarang ini tuh podcast pertamanya Data Academy. Kenapa kita namain dialog? Karena kita bakalan berbicara atau ngobrol nih lebih banyak seputar data science dan AI. Nah, ngomongin soal podcast hari ini, aku mau dong Kak Nurul, kita perkenalan dulu ya. Boleh dong diceritakan sedikit tentang perjalanan karirnya Kak Nurul dari awal hingga saat ini menjadi seorang Head of Learning di Data Academy. Oke. Panjang nih kayaknya sih. Panjang ya. Bisa dapat berapa jilid buku nih Kak? Iya, kayaknya berapa jilid buku nih. Ya, oke, bismillah ya. Alhamdulillah sih sebenarnya aku udah, ternyata kalau diingat-ingat ternyata aku tuh udah hampir 20 tahun Kak Mai. Wah, luar biasa ya. Dan dari awal itu memang selalu di IT ya, IT, di background IT, karena kebetulan kuliahnya juga di sana. Tapi memang kalau menekuni data analis itu sendiri kurang lebih kayaknya baru di 2007. Di sekitar 2007 itu baru mulai kenalan lah dengan data gitu ya. Biasanya backgroundnya kan, karena IT itu luas ya, cukup luas, tapi kan relate ke data itu di 2007 kalau nggak salah saya mulai. Nah dari situ mulai dari data cleansing kayak gitu ya, ngolah data, terus bikin analisa data sampai dengan visualisasi data gitu ya. Nah itu dari mulai 2007 itulah ya, sampai dengan saat ini gitu. Tapi saat ini memang lebih fokus di learning, di mana seperti yang Kak Mei tadi sampaikan, kita di Data Academy ini kan fokus untuk learning center gitu ya, memberikan pembelajaran terkait dengan data science dan juga AI. Nah aku salah satunya di tim learning yang membangun kurikulumnya, membangun bagaimana sih kurikulum itu bisa disajikan dengan baik, istilahnya seperti itulah. Nah itu sih kurang lebih ya kalau perjalanan karir, tapi memang nggak begitu ini sih, cuman 2007 sampai sekarang ini ternyata udah berapa tahun ya Kak Mei ya? Wah, udah lebih dari 10 tahun lah tentunya ya Kak ya. Alhamdulillah sih, dan dengan berbagai pengalaman tentunya gitu. Wah, tadi tuh mendengar pengalaman Kak Nurul nih dari awal dan sampai sekarang tuh cukup lama banget ya, lebih dari 10 tahun. Tahuan deh senior ya. Apa sih nih Kak, pastinya udah melalui dong dari yang teknologinya masih mulai berkembang sampai sekarang tuh maju pesat banget, sampai karir data analis itu atau karir di digital itu sangat demand-nya tuh sangat tinggi banget, bahkan juga udah dari research-nya. Nah dari Kak Nurul sendiri apa nih yang menarik setelah melewati berbagai masa nih ya, dari teknologinya yang masih biasa aja sampai sekarang berkembang pesat banget gitu, boleh diceritakan dong? Kalau aku boleh flashback gitu ya, jadi sebenarnya flashback sedikit gitu. Jadi sebenarnya dulu tuh waktu setelah sekolah gitu ya, SMA itu aku tuh sebenarnya pengen langsung kerja biasanya di zaman, nggak mau kuliah dulu, pengen kuliah dengan uang sendiri lah istilahnya. Tapi once almarhum ayah itu dulu bilang ayo kuliah gitu, dan sampai jurusannya, sampai tempat kuliah tuh orang tua yang nentuin gitu. Ya di sini karena kenapa milih IT gitu, orang tua milihin IT karena menurut beliau IT itu akan terus berkembang gitu, dan itu adalah salah satu skill yang akan terus dipakai sampai kapanpun gitu. Dan dilalainya itu terbukti sampai sekarang dengan pengalaman. Nah
perkembangannya justru sangat pesat ya justru. Kenapa begitu? Karena dulu saya ngalamin banget gitu ya, dari mulai yang benar-benar tradisional treatment gitu ya untuk menyelesaikan menyelesaikan tas-tas yang ada gitu, sampai dengan sekarang tuh wah udah berlimpah deh tools-tools yang benar-benar memudahkan gitu. Kalau mungkin dulu masih coding gitu ya, kita harus coding, kita harus benar-benar technical banget, tapi sekarang tuh udah low code banget. Dan bahkan sekarang dengan yang lagi booming AI gitu ya, dimana semua kita dimudahkan banget gitu ya. Jadi berkembang pesat banget, dan pasti strugglingnya untuk menguasai satu tools itu agak lebih mudah, tapi ada hal lain gitu ya yang harus memang kita catch up juga sebagai seorang data analis gitu sih Kak Mei. Wah, menarik banget ya, dari trade yang tradisional sampai sekarang yang maju banget, banyak banget. Apa nih Kak Nurul yang poin penting banget nih yang Kakak dapat selama perjalanan karir Kakak di bidang data analis? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya banyak hal sih, tapi intinya adalah kita berprofesi apapun atau di di satu tools, di satu project apapun, istilahnya tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita pelajari. Istilahnya selama kita punya semangat untuk mempelajari itu, tools itu ataupun knowledge baru, itu pasti bisa gitu. Jadi learning by doing itu emang benar sih gitu ya. Jadi kadang orang tuh harus dicemplungin dulu supaya bisa. Itu pengalaman banget sih, karena background saya tuh dulu pertama kali kerja itu lebih ke web content, terus kemudian mulai ke sedikit programming dikit gitu ya. Tapi pas ke data itu benar-benar black box lah istilahnya, nggak tahu apa-apa gitu ya. Tapi karena diterjunkan ternyata dipelajari bisa. Jadi kalau dari situ aku ngambil poinnya adalah bahwa nggak ada tuh yang nggak bisa kita pelajari, dan dengan beragamnya tools sekarang gitu ya, kita bisa pelajari semuanya kok gitu, tinggal semangatnya dan kita mau apa enggak, itu aja sih Kak Mai. Iya bener banget sih ya, walaupun kita sudah belajar basicnya, kita udah punya skillnya, kita udah belajar ilmunya, tapi kalau misalnya kita nggak nyemplung langsung ke project, itu kita nggak akan tahu. Karena kalau hanya baca aja, belajar aja, itu nggak cukup, kita harus banyak latihan juga ya. Karena kadang apa yang kita pelajari gitu ya, itu pada saat kita implementasi di project tuh bisa jadi beda banget gitu. Pada saat kita mungkin secara tools kita menguasai secara teknikalnya gitu ya, penguasaan toolsnya, tapi pada saat kita ketemu case, kalau tidak dilatih ya useless juga gitu. Kita nggak akan bisa nemu solusinya lah, istilah seperti itu. Jadi memang harus terjun langsung, banyakin portofolio untuk project-project yang terkait dengan data analis itu sendiri. Iya benar, apalagi semakin kesini semakin lama tuh teknologi juga semakin maju ya, otomatis juga ada update dong di teknologi, dan kita juga harus beradaptasi dengan perubahan dengan update teknologi itu sendiri. Nah Kak Nurul, kalau ngomongin karir di IT memang gak ada habisnya sih, karena IT itu pasti dari dulu sampai sekarang itu menjadi salah satu karir yang yang demand-nya tuh tinggi juga di masa depan, apalagi di era serba digital, terutama di data analis nih. Menurut research dari World Economic Forum tuh World Economic Forum juga udah pernah research kalau salah satu pekerjaan yang demand-nya tinggi itu di bidang data, terutama salah satunya data analis nih ya. Contohnya nih ya, banyak banget dibuka ya dari berbagai industri, dari berbagai background, sehingga tuh profesi data analis jadi menarik gitu. Banyak nih anak-anak sekarang yang mungkin tertarik untuk mau jadi data analis, bahkan ada yang ingin shifting karir gitu. Mungkin yang sebelumnya backgroundnya marketing, atau mungkin tidak ada background IT sama sekali, mereka memberanikan diri untuk berkarir atau enggak untuk shifting atau pindah karir nih sebagai data analis. Nah, kalau ngomongin karir data analis nih ya Kak Nurul, sebenarnya apa sih skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data analis saat ini? Apa sih skill yang dibutuhkan oleh industri, dan haruskah dari background IT atau sebenarnya background apapun memiliki kesempatan untuk berkarir di bidang tersebut? Ya itu ya, mengikuti
tadi yang saya ceritakan sebenarnya semua profesi apapun kalau saya pribadi nih itu sebenarnya bisa aja asal kita ada semangat untuk belajarnya itu ya. Artinya nggak harus melulu background IT gitu, atau mungkin sekarang kan memang benar kata Kak Mei tadi, ada beberapa top roles gitu yang lagi demand-nya cukup tinggi gitu, terutama di Indonesia karena kebutuhannya banyak tapi resource-nya tuh kurang, talent-talentnya kurang gitu. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan gitu? Kalau misalnya harus punya skill matematik atau mungkin IT gitu, kalau aku pribadi sih sebenarnya itu semua bisa dipelajari sih ya. Walaupun misalnya nanti ada orang yang di luar IT, misalnya orang ekonomi, dia pengen shifting tadi ke data analis gitu. Gimana caranya ya? Tinggal kita pelajari aja apa sih sebenarnya. Nah, kalau mau merunut, sebenarnya apa sih yang seorang data analis tuh yang skill apa sih yang harus kita miliki gitu ya? Ada dua sih ya, ada terkait dengan hard skillnya, ada soft skillnya tentunya gitu. Nah, kalau hard skill saya yakin teman-teman semua sudah pada tahu gitu ya, banyak sekali sekarang hard skill terkait dengan data analis, ya terkait dengan cara pemrograman gitu ya, terus kemudian juga cara kita meng-cleansing data atau meng-query datanya seperti apa gitu ya, sampai dengan nanti tahapan selanjutnya adalah bagaimana kita mempresentasikan data itu sendiri gitu, atau mungkin juga nanti lebih advance-nya lagi mungkin lebih ke penerapan ke machine learning misalnya seperti itu emang ada step-stepnya gitu. Jadi secara hard skill ya banyak lah tools-tools mungkin ya, kalau seperti teman-teman mungkin udah familiar gitu ya, sobat data udah familiar, itu ada R, ada Python gitu, itu SQL itu tinggal dipelajari lah, dan saat ini tuh resource-nya berlimpah dimanapun gitu, kita bisa akses itu, dan makanya nggak ada tuh kata nggak bisa atau saya bukan IT nih, saya nggak bisa nih jadi apply di data analis gitu. Tapi selama kita mau belajar itu bisa, kalau menurut saya pribadi seperti itu, saya konsepnya seperti itu sih, segala sesuatu tuh bisa dipelajari. Kemudian dari sisi nggak cukup hard skill-nya aja gitu ya, karena ternyata sepanjang pengalaman saya pribadi gitu melihat gitu ya di lapangan, ternyata hard skill aja nggak cukup. Kadang saat ini tuh resource yang ada saat ini adalah mereka memang secara hard skill cukup strong. Mereka bisa Python, mereka bisa R ataupun tools lainnya lah, tools analitik lainnya seperti Tableau gitu ya, tools ClickView dan sebagainya. Tapi ternyata ada satu hal yang jadi kejomplangan atau jadi bolongnya lah. Ternyata tuh orang-orang kita tuh masih sangat minim pemahaman terkait dengan business understanding-nya. Nah, itu sebenarnya seorang data analis itu bisa dibilang itu cukup fundamental ya. Selain data analis, data scientist itu cukup fundamental menurut saya untuk pemahaman terkait dengan business understanding. Karena apa? Karena si data analis ini kan akan sebagai jembatan antara orang yang punya data, dia punya data, dan juga ke stakeholder atau orang yang akan mengambil keputusan gitu ya. Dimana si data analisnya akan mentranslate apa sih yang dianalisa dengan data-data yang ada, kemudian diterjemahkan dengan bahasa yang bisa dipahami supaya nanti pemegang keputusan itu bisa ngambil actionnya seperti apa gitu. Jadi kalau dia saja nggak ngerti bisnisnya gitu ya agak bingung juga gitu ya. Apakah bingungnya dia lihat data seperti ini, tapi menurut dia ini ya udah as a data aja gitu. Padahal di situ ada banyak insight, banyak sekali insight yang bisa diambil di situ, sehingga itu bisa jadi acuan untuk mengambil keputusan gitu. Jadi menurut saya business understanding itu cukup fundamental dan itu cukup penting, dan kalau saya melihat sih itu yang saat ini bolongnya gitu. Gapnya tuh di business understanding, karena kebanyakan teman-teman yang sudah mungkin mereka mengklaim sebagai data analis adalah mereka baru sebatas memahami, gue bisa nih tools ini gitu, gue bisa loh pakai Tableau sampai advance gitu, bikin apalah chart apa, ataupun dia bisa menganalisa data yang mungkin secara volume cukup besar, atau data-data yang sudah unstructured gitu ya, dia cuma data structured, tapi dia nggak tahu ya, cuma menyajikan aja dari raw data menjadi mungkin presentation layer gitu ya, as is itu aja. Tapi sebenarnya kan data itu
untuk saat ini tuh nggak bisa kita mengambil keputusan itu dengan dengan hanya intuisi ya, perasaan kayak gini nih gitu. Tapi kan emang harus ada based on data, semuanya sekarang semua data gitu. Jadi business understanding itu penting menurut saya. Terus kemudian juga yang kedua adalah problem solvingnya. Jadi seorang data analis itu harus tahu nih, kalau once dia misalnya udah tahu nih bisnisnya, terus ketemu nih, ada insight A misalnya, atau mungkinnya di perusahaan retail misalnya, dia melihat nih data penjualannya seperti apa, ternyata ada penurunan misalnya. Nah penurunan itu tuh dia harus bisa melihat sampai root cause-nya, kenapa nih penurunan itu terjadi gitu ya, sampai mungkin dia bisa memberikan problem solving, artinya mungkin dia setelah proses analisa tersebut, dia bisa memberikan rekomendasi ke stakeholder ataupun ke pemangku keputusan tersebut. Ini nih bolongnya di sini kita. Nah si data analis itu harus punya skill itu, soft skill itu tuh harus punya gitu. Dan yang terakhir pastinya adalah dia harus punya communication ya, artinya tadi yang saya sampaikan di awal bahwa seorang data analis itu dia sebagai bridging atau orang yang di tengah-tengah lah gitu di business user, untuk dia bisa mentranslatekan data itu, dan juga dia bisa mengkomunikasikan ke atasannya atau ke pemangku keputusan itu sendiri. Jadi memang agak krusial nih. Kadang orang masih agak suka misunderstanding antara data analis, data scientist, data engineering gitu ya, sekilas mirip gitu ya, tapi sebenarnya data analis itu seperti itu. Kalau data scientist kan udah lebih ke menerapkan algoritmanya atau modelnya gitu ya. Sebenarnya data analis kuncinya di situ sih. Jadi kalau masalah apa sih yang perlu dipersiapkan gitu ya, kalau tools tinggal dipelajari, banyak tools yang ada, yang udah open source juga ada, yang berbayar ada gitu, dan komunitas sudah banyak gitu ya. Tapi yang penting adalah teman-teman harus membangun portofolionya itu sendiri, artinya jangan takut untuk terjun ke satu project gitu. Jadi masuk ke project, biasanya kan project itu relate ke satu industri atau use case gitu ya. Nah itu yang penting sebenarnya, dari situ kita mulai memahami seperti ini business understanding. Kalau di industri ini kayak gini nih use case-nya, ini banking, telco dan sebagainya, itu beda-beda kan use case-nya. Nah dari situ sih biasanya teman-teman, dan aku melihat saat ini masih minimnya di situ business understanding. Jadi orang masih sebagian besar itu masih sebagai tukang gitu ya, tukang. Jadi yang hanya mentranslate nih, gue butuh ini, ditranslate aja datanya ke sini gitu, di cleansing dan sebagainya, tapi nggak tahu sebenarnya itu ada insight apa di situ. Itu sih Kak Mei kurang lebih. Oke, berarti mungkin sekarang data analis itu memang banyak, dan kebanyakan ya mungkin sobat data terlalu fokusnya ke hard skill. Betul. Menguasai tools, jadi kayak lebih fokusnya kayak how to cleansing data, how to organize data atau proses data itu sampai insight, tapi lupa dengan soft skill pentingnya nih yang menjadi dasarnya ya Kak Nurul. Seperti tadi business understanding, yang kedua ada problem solving, communication. Padahal masih banyak sih ya kan, biasanya kalau tergantung perusahaannya sih sebenarnya. Ada juga yang dia teamwork ya, tim data itu kan banyak gitu ya role-nya. Biasanya teamwork, misalnya yang urusan cleansing orang data engineering gitu, data analis cuman kayak menyambungkan dari user ke apa sih yang dimau user, atau ada pasti yang dimau stakeholder gitu ya, dia yang akan sebagai penjabatnya. Tapi ada juga kan yang memang dia melakukan semuanya gitu kan. Jadi tergantung juga industrinya sih seperti apa, atau perusahaannya seperti apa. Tapi commonnya seperti itu. Kalau business understanding itu sebenarnya digalinya dengan kita harus sering baca, kita harus sering tahu case-case di luaran seperti apa gitu ya. Yang paling penting sih emang itu sih, gak usah takut terjun ke satu project gitu. Karena kan banyak tuh project-project ya yang mungkin gak harus berbayar gitu, ataupun mungkin awalnya ya udah kita kayak mungkin yang teman-teman yang masih sobat data yang fresh graduate gitu ya, mungkin magang atau apa gitu buat menggali ini aja. Karena yang saya sadari gitu ya, yang saya alami gitu, itu learning by doing sih Kak Mei. Jadi kan nggak ada kalau training khusus membahas bisnis atau data understanding atau business understanding atau use case gitu ya. Tapi kebanyakan tools ya, kita kan bener tadi kata Kak Mei, hard skill-nya gitu. Nah itu kalau business understanding itu biasanya kita ambilnya dengan pengalaman tadi sih, jam terbang, terus ya itu sering cari tahu dengan, dan itu yang
orang-orang sering missnya di situ sih kalau menurut saya. Gitu. Oke, berarti soft skill-nya nih masih harus lebih ditingkatin lagi kalau mau jadi data analis. Nah, kalau di industri sendiri nih ya Kak Nurul, data analis itu sebenarnya kalau secara roadmap itu dia ada di tahapan awal kah atau di bagian mana sih Kak Nurul? Tahapan awal Mungkin kan karir di bidang data tuh banyak ya, mungkin ada bisnis analis, bisnis intelijen, hingga data scientist. Nah, kalau data scientist itu mungkin level paling atasnya, yang teratasnya ya. Kalau data analis sendiri tuh di bagian mana sih? Dan mungkin Kak Nurul punya sedikit tips atau sedikit rekomendasi atau saran nih buat sobat data yang mungkin mau memulai karir di bidang data analis. Oke. Kalau dibilang positioningnya gitu ya, positioningnya ya itu tadi ya, beda lagi ya, setiap perusahaan biasanya dia punya struktur berbeda gitu ya. Tapi commonnya adalah data analis itu memang di tengah, artinya dia sebagai bridging memang. Tapi ada juga memang data analis itu di level bawah, artinya data analis itu sebagai data engineering. Jadi dia dari mulai data tuh ngolah data sampai dengan dia menganalisa data, mendapatkan insight gitu sampai presentasikannya, itu semuanya data analis. Bisa juga seperti itu. Nah, jadi kalau mungkin mostly data analis itu ada di tengah sih biasanya kami di common perusahaan gitu, beberapa banyak perusahaan terkemuka itu biasanya data analis itu memang ada di tengah. Karena dia sebagai ya kayak penyambung lidah mungkin ya. Artinya dia ada tim data engineering yang akan mengolah data, dengan dia biasanya lebih banyaknya adalah berhubungan dengan business user atau mungkin dengan stakeholdernya itu sendiri. Makanya soft skill communication itu juga penting buat dia, karena dia kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan orang, kan kita bingung ya mau apa nih maunya dia gitu kan, kebutuhannya apa gitu, kita nggak bisa nangkep. Dan pastinya juga seorang data analis tentunya harus tahu data juga, tetap tahu data, cuma mungkin dia nggak terjun langsung cleansing, mungkin dia akan tetap melakukan, tapi misalnya kayak lebih advance-nya mungkin setup environment dan sebagainya, itu mungkin nggak, itu tim data engineering gitu. Tapi data analis itu at least, makanya tadi saya katakan minimal dia bisa SQL gitu ya, dia bisa harus pelajari SQL, dia harus pelajari programming juga, entah itu mau Python atau mau R, itu harus dipelajari gitu. Terus kalau misalnya mau langsung jam ke toolsnya, untuk misalnya presentation layernya banyak juga, ada Tableau, ada ClickView, ada Excel pun sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu. Excel sekarang udah canggih banget gitu, Excel aja sekarang udah ada yang embed ke AI juga gitu, menggunakan AI juga. Jadi itu sih menurut aku ya. Jadi kalau somehow di beberapa perusahaan itu dia ada di tengah-tengah, karena dia sebagai bridging ya, penyambung ininya gitu. Bahkan ke orang data scientist pun biasanya data analis juga berhubungan gitu. Nah, kalau misalnya dibilang apa tadi, tips ya, sarannya saran dan tips. Sarannya kalau buat sobat data yang mau memulai karir sebagai data analis gitu ya, apa sih gitu ya, pastinya adalah pelajari tadi ya skill-skill yang tadi saya sampaikan. Mungkin ya minimal hard skill minimalnya dia bisa mengolah data gitu ya, palingnya SQL script tuh dia harus bisa lah gitu, untuk yang standar-standar. Untuk awal-awal nggak apa-apa gitu, kita pelajari step by step gitu ya. Terus kemudian kalaupun misalnya saya pusing nih kalau coding gitu kan, harus belajar langsung coding, apalagi mungkin untuk teman-teman yang backgroundnya non IT gitu ya. Sekarang udah banyak sekali tools-tools yang memudahkan untuk menganalisa data gitu. Even misalnya pakai Excel pun sebenarnya kita bisa gitu ya. Jadi monggo dilihat aja gitu. Biasanya banyak sekali komparasi yang bisa dilihat untuk tools tersebut. Pastinya hard skill tetap utama gitu. Tapi kalau misalnya nanti lebih tertantang lagi, misalnya mau belajar coding, monggo gitu. Jadi belajar coding juga penting. Dan tadi juga soft skill juga harus dibangun dengan portofolio, dengan ikut terjun ke project-project, atau mungkin kan sekarang udah sering ya Kak turnamen-turnamen, iya, betul kan, sih, lomba-lomba itu pun bisa menjadi satu portofolio juga. Iya, ya, portofolio, dan mengasah skill kita juga gitu. Artinya kita udah bisa nih, misalnya kita Python-nya udah jago nih, udah mau ngapain aja kita bisa lah, mau sampai bikin model pun udah bisa mungkin.
Nah, tapi kan biasanya kalau pada saat kita belajar itu struktur datanya atau datanya lebih terbatas ya, nggak benar-benar real case gitu. Nah, pada saat kita mungkin kita belum kerja, mungkin buat sobat data yang masih baru lulus atau mungkin masih di bangku kuliah gitu ya, itu bisa dengan ikut turnamen-turnamen gitu ya. Salah satunya kan turnamen yang sering diadakan di Data Academy ya, turnamen Sains Data Nasional. Itu juga banyak sekali sampel data ataupun use case yang dibangun di situ, sehingga itu nambah buat portofolio seperti itu. Nah, kalau untuk teman-teman yang mungkin sekarang sudah berprofesi sebagai data analis ataupun mungkin sudah bekerja tapi mau shifting gitu ya, yang pasti adalah tips dari saya terus harus berkembang, harus rescaling ataupun upskilling. Jadi nggak puas dengan skill ataupun knowledge yang dia miliki saat ini, karena seperti tadi di awal ya Kame, kita sebutkan bahwa IT itu bergeraknya cepat banget gitu. Kita sehari aja bisa ketinggalan banyak banget informasi, pasti banyak teknologi baru dalam satu hari itu aja gitu. Jadi jangan merasa sudah cukup puas dengan skill yang kita miliki saat ini, karena itu pasti akan ada hal-hal yang baru lagi gitu. Apalagi sekarang eranya AI gitu. Wah, itu dalam hitungan menit mungkin ya kita udah benar-benar sudah sangat dimudahkan. Mau bikin presentasi udah ada tools AI-nya, mau bikin apapun lah, kita even mungkin desain grafik itu udah ada toolsnya sendiri kan, yang langsung. Kalau dulu kan harus benar-benar manual, struggling kita gimana step by stepnya. Jadi jangan cepat puas dengan skill yang udah kita miliki saat ini, terus reskilling, upskilling, dan yang pasti banyak sekali sekarang resource-nya berlimpah, ataupun mungkin pelatihan-pelatihan yang mumpuni gitu ya, yang terkait use case-nya, salah satunya di Data Academy. Betul. Gitu. Dan juga pastinya adalah ada salah satu juga yang penting adalah terkait dengan recognize, terkait dengan skill kita itu sendiri. Artinya pada saat teman-teman mungkin sudah saya udah bisa nih, saya udah capable nih di skill tersebut ataupun di role sebagai data analis, kita bisa merecognize itu supaya diakui skill kita itu dengan mengikuti beberapa sertifikasi. Itu akan menambah portofolio kita juga, dan nilai jual kita juga akan naik dengan sertifikasi itu sendiri, Kame. Itu sih menarik ngomongin. Ya memang ya, kan dulu sekarang tuh emang banyak banget, bahkan karena ramenya data analis nih ya, banyak sobat data mungkin di luar sana yang ikutan nih program-program learning kayak di Data Academy kita punya kelas data, atau bootcamp terkait dengan data analis nih, yang gak hanya menawarkan pembelajaran singkat tapi juga ada sertifikasinya. Iya betul sekali. Paket komplit ya. Iya, paket komplit. Jadi abis ngasah skill, abis belajar hard skill, soft skill, dapat sertifikat, just langsung shifting karir, atau enggak langsung portofolio langsung naik, langsung naik. Nah, kalau ngomongin kita sebelum ngomongin sertifikasi nih, Kak Nurul, ada satu hal menarik nih yang tadi Kak Nurul mention, dan aku mau tanya, kata Kak Nurul untuk menjadi data analis kita harus banyakin portofolio nih. Betul. Nah, mungkin sekarang beda ya dari dulu. Anak-anak muda sekarang jauh lebih update secara teknologi, dan mungkin mereka lebih bisa dapetin resource-nya. Ya, ngasah skill dari berbagai macam resource. Nah, mungkin salah satunya buat anak-anak muda nih bisa ikut acara turnamen. Salah satunya turnamen Sains Data Nasional yang ada di Data Academy. Nah, tapi gimana nih Kak Nurul kalau buat yang mungkin mereka ada mungkin beberapa sobat data nih yang sukanya otodidak belajar. Nah, pasti mereka belajar otodidak, terus punya bikin case sendiri, mereka solving sendiri. Ada gak sih Kak Nurul salah satu platform mungkin atau referensi buat sobat data nih taruh nih hasil analisisnya gitu? Ada gak? Jadi misalnya mereka udah pernah mengerjakan case gitu, dan mereka mau upload show off-nya. Mungkin ada salah satu website yang dimana teman-teman bisa upload hasil karyanya atau show off hasil karyanya, atau ada platform lain yang bisa dipakai. Banyak sih ya kayaknya kami saat ini. Even misalnya paling minimnya ya dia post di sosial media aja itu udah jadi ajang show off-nya mereka sebenarnya untuk memperkenalkan bisa nih. Dan itu juga sebenarnya kan saat ini udah
kalau saat ini ya, kalau saya lihat tuh semua itu melihatnya via sosial media sebenarnya ya. Artinya oh si anak ini bisa apa aja, skill apa aja, dilihat portofolio itu bisa juga dari sosial media tentunya. Terus atau enggak tergantung platformnya sih, biasanya tergantung toolsnya. Contohnya misalnya kayak Tableau itu ada punya Tableau public, itu bisa juga di kesana di show kesana, itu dari berbagai dunia bisa lihat. Terus kemudian juga ada GitHub. Banyak sekali sih sebenarnya kalau platform-platform yang bisa kita lakukan untuk menambah portofolio kita, untuk bahwa kita tuh capable loh, kita tuh bisa loh, kita udah pernah ngerjain ini loh, project ini loh. Walaupun mungkin kan sekarang ada juga seperti tadi Kame bilang, mungkin dia ikut lomba-lomba aja, hasil lomba itu juga bisa dipublish kan. Nah itu bisa juga seperti itu. Jadi nggak harus tapi nggak usah kecil hati dengan misalnya saya masih sekolah nih, atau mungkin masih kuliah, atau mungkin saya belum dapat kerja gitu, tapi saya belum nemu case. Atau mungkin bisa jadi orang-orang yang profesional saat ini pun gitu ya, yang mungkin baru mau shifting ataupun yang sudah sebagai role-nya data analis, tapi dia merasa kayak gue belum punya project yang menarik deh, kayak gue belum punya use case deh. Sebenarnya sih bukan belum punya use case, belum pernah ngerjakan project, cuman biasanya adalah dia tidak tahu kalau data itu tuh punya insight, itu sih. Jadi biasanya sebenarnya dia udah bikin case yang udah ngolah data yang cukup banyak, ngolah data yang cukup fancy, ataupun sebenarnya kalau dikulik itu dicari insight itu powerful gitu. Tapi kebanyakan tuh orang tuh masih nggak tahu tuh kalau data itu bisa berbicara, sehingga ya udah seperti yang tadi saya bilang, dia cuman present data as a data gitu, as a raw data, bukan nyari insight-nya, sehingga di situ ada masalah. Pasti kan pada saat kita mengolah data atau kita menganalisa data itu pasti akan ada temuan, pasti akan ada celah gitu ya. Nah itu kan biasanya tuh seorang data analis dari celah itu, temuan itu apa nih, masalahnya apa, nah itu yang harus di-solve. Nah itulah data analis bedanya seperti itu. Jadi kan ada juga dulu kalau nggak salah roles report reporting gitu ya, orang yang suka melakukan report gitu, membuat report gitu. Kalau dia kan lebih ke ya udah data, gue punya data, gue visualisasikan, gue translate ke dalam grafik gitu. Tapi kalau data analis tidak seperti itu gitu. Data analis itu lebih ke walaupun nanti disajikan dalam bentuk Excel gitu, dalam bentuk raw data lagi juga, tapi dia udah tahu nih, oh ini ada insight nih, ada temuan nih, misalnya ada penurunan revenue di bulan segini di kota ini gitu. Ini kenapa nih? Akan dicari sama dia. Oh ternyata di tanggal segini di kota ini tuh terjadi sesuatu gitu. Mungkin dia ada bencana atau apa gitu, sehingga penurunannya turun, revenue turun gitu. Sampai sedip itu. Dan dari situ seorang data analis harus bisa memutuskan, harus bisa memberikan rekomendasi. Oh ini way out-nya apa ya gitu. Sehingga itulah kenapa seorang data analis itu juga sebagai penunjang pengambil keputusan di industri gitu. Seperti itu sih Kak Mei. Jadi cukup luas sebenarnya kalau data analis itu nggak sekedar dia. Kalau mungkin sekarang kita lebih dengar data analis, nggak jauh lah, dia present data, analisa data, udah presentasiin gitu ya. Kebanyakan seperti itu kan ya kalau yang kita dengar gitu. Tapi sebenarnya nggak seperti itu juga. Seorang data analis tuh sebaiknya dia juga punya bisa problem solving, artinya dia bisa memberikan rekomendasi itu sendiri. Gitu sih Kame. Wah menarik ya, ternyata data analis tidak sesimpel itu. Iya, tidak sesimpel ya gitulah. Iya. Data scientist apa lagi nanti wah itu lebih kompleks sepertinya ya Kak Nurul. Lebih deep dia, lebih ini ya. Oke baik, terus tadi Kak Nurul sempat membahas soal sertifikasi nih. Iya betul. Sekarang tuh di mana-mana ada sertifikasi, harus ada punya sertifikasi. Kayaknya sertifikasi menjadi salah satu bisa dibilang salah satu hal penting juga nih dalam berkarir. Iya. Nah kalau menurut Kak Nurul sendiri, seberapa penting sih sertifikasi di era saat ini nih? Sertifikasi sebenarnya gini sih, sertifikasi itu balik lagi sebenarnya ke individunya, dan juga kalau mungkin buat profesional itu balik lagi mungkin ke perusahaannya atau industrinya mengakui atau enggak. Tapi
tidak bisa dipungkiri sebenarnya itu sebagai salah satu pengakuan kita, itu kayak lencananya kita lah istilahnya. Orang kan mungkin sama lah baik untuk yang mau shifting ataupun yang baru mau melamar kerja gitu ya. Orang kan pasti HR akan melihat portofolionya seperti apa, resumenya seperti apa aja sih skill yang udah dia kasih. Mungkin dia kan bisa nulis gue bisa ini A B C D F gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan dia bisa gue bisa A B C E D F gitu, tapi dia punya nih sertifikasi, dia certified ABC, itu kan pasti akan lebih meyakinkan. Artinya sertifikasi itu lebih akan berguna untuk merecognize skill kita. Artinya tidak hanya kita yang mengakui bahwa kita bisa nih, misalnya skill data analis bisa contohnya, atau Python gitu, tapi orang lain pun akan mengakui itu karena dengan adanya sertifikasi itu sendiri. Jadi kenapa itu sangat penting sih ya menurut saya pribadi gitu, karena pasti akan beda lah ya. Mungkin kalau sekarang gampangnya secara rate aja pasti akan berbeda gitu ya, untuk orang-orang yang mempunyai certified dan tidak gitu. Jadinya kalau menurut saya itu salah satu hal yang cukup menarik juga gitu kalau buat orang-orang yang memang ingin berkarir di area data gitu ya. Jadi selain dia menekuni hard skill-nya, sertifikasinya juga dikejar gitu, karena ya itu mau nggak mau kadang ada juga orang gue bisa kok gitu, tapi kan orang lain akan bisa membuktikan dia benar-benar capable itu pada saat sudah mungkin bekerja, atau pada saat mungkin kita sudah satu tim, satu project dengan dia. Tapi kalau misalnya kita belum masuk ke environment-nya, kan orang lain nggak bisa menilai ya. Tapi dengan sertifikasi itu selembar kalau dulu kan ijazah ya. Iya, betul. Kalau sekarang tuh ijazah plus sertifikasi itu. Jadi itu udah jadi pengakuan, iya memang dia capable, dia udah certified loh. Ya mau nggak mau memang eranya seperti itu saat ini Kame. Iya, betul. Jadi itu salah satu yang penting juga menurut aku. Selain menunjang karir, naikin gaji, portofolio kan meningkat. Portofolio meningkat sebagai salah satu pengakuan sih kalau menurut aku pengakuan. Jadi yang mengakui skill itu bukan diri kita sendiri gitu, atau mungkin ya tapi orang selembar kertas itu. Iya, orang mungkin orang terdekat kita mungkin tahu, misalnya Kame gitu, misalnya tahulah skill saya seperti apa gitu misalnya. Tapi kan orang di luar, mungkin di luar kita, di luar organisasi kita nggak tahu ya. Once bisa kita mau shifting karir atau mau apa, kalau nggak punya selembar itu ya tetap bisa tidak, tapi paling enggak dengan itu akan menekankan bahwa emang nih si Nurul ini kompeten loh di bidang ini gitu loh, dengan pembuktian selembar. Kalau dulu kan selembar ijazah itu kunci masuk ya. Iya, betul. Ya, sekarang ditambah tuh. Iya, ditambah sertifikasi. Iya, jadi 2 lembar. Jadi referensi yang lebih kuat, betul, ya HRD dan user untuk kandidat itu sendiri. Betul. Nah, ngomongin soal sertifikasi nih Kak Nurul, Data Academy punya loh sertifikasi juga. Iya, menarik ya. Paket komplit ya, bukan cuma learning center tapi gimana Kame? Iya, betul. Jadi Data Academy nggak hanya menyediakan bootcamp atau kelas seputar data, tapi ada juga nih program sertifikasi kita. Nah, program sertifikasinya bekerja sama dengan Komtia, Pasas Institute, dan juga LSP, Sains Data dan Kecerdasan Buatan. Jadi buat sobat data nih yang pengen menunjang karir kamu atau karirnya atau diakui secara kompetensi diakui. Nah, dan bisa dibilang bisa jadi kompeten gitu ya, bisa banget ikutan program sertifikasi yang ada di Data Academy. Buat yang kamu bekerja sebagai data analis, bisa banget nih ngambil sertifikasi dari Pasas Institute karena banyak banget nih berbagai pilihannya. Salah satunya ada Certified International Specialist in Data Visualization. Nah, ini kamu bisa banget nih ikutan. Gimana sih caranya? Just langsung cek aja di websitenya Data Academy di www.dataacademy.co.id. Nah, terus sertifikasi yang kedua nih Sobat Data ada dari LSP Sains Data. Nah, untuk program sertifikasi LSP Sains Data dan Kecerdasan Buatan ini bekerja sama dengan BNSP. Jadi buat Sobat Data bisa juga nih, mungkin di sini Sobat Data ada yang bekerja jadi analis,
tetapi juga punya side hustle mungkin ya, atau bekerja sebagai tenaga pengajar dan perlu sertifikasi kompetensi gitu. Dan Sobat Data bisa pilih di sertifikasi ini, sertifikasi BNSP, dan skemanya ada banyak di Sobat Data. Sobat Data bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, yang ketiga nih, yang terbaru dan terhangatnya banget nih Kak Nurul, ada Data Academy bekerja sama atau authorized partner dengan Komtia. Nah, buat Sobat Data yang berkarir di bidang IT atau si anak IT banget nih, pastinya nggak asing dong dengan Komtia ya Kak Nurul ya. Betul. Nah, boleh di spill dong nih Kak Nurul, Komtia. Mungkin Kak Nurul lebih banyak nih tahu tentang Komtia. Ya mungkin kalau seperti TKP bilang ya alhamdulillah Data Academy sudah berpartner. Jadi ada yang nasional dan internasional sertifikasi gitu ya. Nah ini untuk yang internasional kita kerjasama sama Pasas, dan terakhir dengan Komtia. Komtia ini mungkin kalau Sobat Data yang tadi IT banget ya, itu udah familiar banget dengan Komtia ini karena banyak sekali sertifikasinya. Tapi memang karena kami di area data dan memang fokusnya di data dan juga AI, ini kita support untuk pelatihan dan juga sertifikasi terkait dengan Komtia Data Plus dan juga Data Sys Plus gitu ya. Nanti info lengkapnya ada di website kita ya Kak Mai ya. Iya, dan juga di sosial media Data Academy. Nah, jadi jangan ragu nih Sobat Data, buat yang berkarir di bidang data analis, kalian bisa pilih nih salah satu sertifikasi yang sudah ada di Data Academy. Gak main-main loh, sertifikasinya ini berstandar internasional dan nasional dan internasional. Nah, tunggu apa lagi? Cus, langsung cek aja di website Data Academy di www.dataacademy.co.id. Oke, menarik banget nih ya diskusi kita hari ini seputar data analis, karir yang paling banyak banget nih, atau viral banget, atau karir yang lagi banyak banget nih demand-nya, dan juga tertarik banget nih, banyak banget yang tertarik untuk bekerja di bidang ini. Oke, mungkin sebelum diakhiri Kak Nurul boleh nih di-share suka duka bekerja sebagai seorang data analis itu apa? Suka dukanya ya. Suka dukanya apa ya? Ya banyak sih ya, kayaknya udah jadi suka aja. Tapi setiap hal, setiap project baru ataupun challenge baru itu jadi jadi challenge baru, benar. Jadi akan ada sesuatu hal yang menyenangkan, walaupun awalnya kadang-kadang kita struggling gitu ya. Tapi biasanya memang sebagian besar itu biasanya prosesnya adalah di data cleansing dulu ya. Kalau dulu kan data preparation itu makan waktu lebih lama dibanding menganalisa data itu sendiri. Tapi sebenarnya kalau saya saat ini adalah itu tadi balik lagi business understanding sih. Jadi memahami satu bisnis itu ternyata, karena bisnis itu luas ya, apalagi dengan industri berbeda-beda. Jadi untuk memahami business understanding itu saat ini menjadi PR besar sebenarnya buat kita semua gitu. Karena tadi kalau tools is matter of tools itu bisa dipelajari, resource sudah berlimpah gitu. Tapi saat ini adalah kita harus, saya pribadi gitu ya, banyak untuk business understanding-nya. Jadi karena kan kita memang di Data Academy ini pelatihannya memang tidak hanya terkait dengan tools ya, bukan penggunaan tools saja gitu, tapi juga bagaimana teman-teman itu, Sobat Data itu bisa menerapkan keahlian di tools tersebut gitu ya, feature-feature yang ada di tools tersebut untuk membantu pekerjaannya gitu. Istilahnya jadinya dengan use case-nya pun harus beragam, disesuaikan dengan industrinya. Jadi memang itu sih challenge-nya, adalah kita harus business understanding-nya harus ditingkatkan. Jadi harus sering banyak baca, harus sering banyak cari referensi-referensi gitu. Kalau suka dukanya sih ya udah menjadi hal yang biasa ya. Jadi ya paling kalau untuk udah paralel agenda, kalau misalnya project datang barengan, bisa seperti itu. Terus juga karena banyak banget IT itu berkembang dengan cepat, jadi kadang-kadang somehow ada di titik, aduh mesti mana dulu nih yang gue pelajari gitu kan, karena ini bagus gitu, jadi buyar lah gitu. Padahal kita harus bikin satu priority yang memang
Oh, sesuai. Jadi kita harus menganalisa dulu nih kebutuhannya. Kita mau solve apa, kita ada case apa yang tepat tuh baru kita kita kecilkan gitu ya. Mungkin ruang explore-nya kita sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Jadi nggak kemana-mana gitu. Karena kalau udah kemana-mana tuh jadi pusing. Itu sih keseringannya tuh seperti itu. Terus yang terakhir mungkin ya itu sih never stop to learning ya. Jadi kita harus terus belajar hal baru apapun itu gitu ya, karena ya berkarir di area IT ini emang mau nggak mau kitanya harus terus beradaptasi. Feel hungry ya. Iya, karena kalau nggak kita yang ketinggalan, kita yang akan disrupt gitu ya. Jadi ya kita ikutin aja sih ini ya kemana. Memang tidak akan semuanya harus kita kuasai, tapi paling enggak jadilah ahli di bidangnya. Itu aja sih. Jadi kalau kita sudah menemukan misalnya mungkin kalau saya sendiri mungkin passion saya di sini gitu, di data analis misalnya, ya sudah tekuni itu area itu, tapi jangan setengah-setengah gitu. Kita harus sampai deep gitu sehingga kita akan disebut menjadi ahli di bidang tersebut gitu sih. Oke, baik, menarik banget nih Kak Nurul ya, terima kasih. Nah Sobat Data, gimana nih, jadi makin tertarik gak untuk berkarir di bidang data analis? Tadi kita udah ngobrol udah kenalan nih data analisnya seperti apa. Terus kita juga udah denger ceritanya Kak Nurul, perjalanan karirnya selama kurang lebih 10 tahun lebih ya Kak ya. Berkarir di bidang IT hingga hari ini menjadi seorang Head of Learning dan Trainer di Data Academy. Dan juga tadi kita udah dapat ilmu juga nih bagaimana tips skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data analis saat ini, sampai pentingnya sertifikasi juga nih buat sobat data yang saat ini buat karir sobat data sendiri. Nah, nggak kerasa ya Kak Nurul, kita udah bincang banyak banget nih, udah banyak banget ilmu yang kita dapat ya? Kurang lebih 1 jam nih. Oke, kalau gitu aku mau ngucapin terima kasih banyak Kak Nurul sudah menjadi narasumber di Dialog Data Academy Podcast hari ini. Semoga kita bisa collabs lagi, bisa ngobrol lagi ya Kak ya, seputar data science dan AI tentunya. Siap. Nah, oke, kalau gitu Sobat Data, cukup sekian Dialog Data pada hari ini. Sampai bertemu lagi di episode Dialog Data berikutnya. Bye-bye.